Masih bersama kami Slim 99 channel motivasi dan inspirasi. Simak video-video kami dan silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Manusia, Homo sapiens, adalah spesies primata yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Mereka adalah jenis kera besar yang dicirikan oleh gaya berjalan dua kaki dan kemampuan kognitif yang mumpuni berkat otak mereka yang besar dan kompleks. Manusia adalah makhluk yang sangat sosial dan cenderung hidup dalam struktur sosial yang kompleks yang terdiri dari banyak kelompok yang saling bekerja sama dan bersaing, mulai dari keluarga dan jaringan kekerabatan hingga negara politik. Oleh karenanya, interaksi sosial antara manusia telah membentuk berbagai macam nilai, norma sosial, bahasa, dan ritual yang masing-masing menopang komunitas manusia. Keinginan untuk memahami dan mempengaruhi fenomena telah memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, mitologi, agama, dan bidang studi lainnya. 1. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir manusia pada tingkat rendah atau lower order thinking skills. Ada 3 keterampilan pada tingkat rendah ini. Yang pertama adalah kemampuan seseorang mengingat, menyebutkan, memilih, mengidentifikasikan dan membuat daftar. Kemudian yang kedua adalah memahami atau menjelaskan informasi, membedakan, menyimpulkan, menjelaskan, memperkirakan dan merangkum. Selanjutnya yang ketiga adalah menerapkan atau mengaplikasikannya. Maksudnya ini adalah menerapkan informasi yang telah dipelajari, menghitung, menggunakan, mengembangkan, memodifikasi dan mentransfer. Pada kemampuan berpikir manusia tingkat selanjutnya adalah tingkat tinggi, higher order thinking skill. Pada tingkatan ini juga memiliki keterampilan atau kemampuan berpikir manusia atau seseorang. Yang pertama menganalisis, maksudnya adalah mengidentifikasi, memisahkan, membedakan, membuat diagram, menghubungkan dan menjabarkannya. Kemudian kemampuan atau keterampilan yang kedua adalah menilai atau mengevaluasi, maksudnya menggabungkan bagian-bagian ke dalam satu kesatuan yang lebih besar, menciptakan, memformulasikan, mendesain dan memprediksi. 2. Kreativitas dan imajinasi. Kemampuan yang harus dimiliki setiap manusia. Kedua kemampuan itu memungkinkan kita untuk dapat mengungkapkan pikiran, perasaan dan aspirasi, serta membantu kita untuk mengikuti perkembangan zaman dan perubahan budaya. Kreativitas dan imajinasi dapat mendukung ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Kedua kemampuan itu dapat mendorong kemajuan perekonomian dan pembangunan sosial melalui kewirausahaan, dan memungkinkan kita untuk berkontribusi secara penuh sebagai warga negara yang baik. Perubahan dunia yang semakin cepat, kapasitas kreativitas dan imajinasi merupakan dua hal yang penting untuk kehidupan kita daripada sebelumnya. Semakin menyadari pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk tumbuh menghadapi tantangan, ketidakpastian dan kompleksitas masalah yang mereka hadapi. 3. Keinginan bersosialisasi. Secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar dalam berperilaku di masyarakat. Beberapa orang juga mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam proses sosialisasi sendiri, manusia disesuaikan dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Dengan adanya proses sosialisasi, maka seseorang bisa mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Selanjutnya, dalam proses pengenalan hak dan kewajiban seorang manusia dewasa, setiap individu atau manusia perlu melakukan sosialisasi untuk mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya. 4. Kemampuan berempati. Empati berasal dari kata empatheia yang artinya ikut merasakan. Empati ialah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Rasa empati akan timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian akan bertindak untuk menolongnya. Perasaan ini penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain. Menurut Chaplin, empati merupakan kemampuan memproyeksikan perasaan sendiri pada suatu kejadian, satu objek alamiah, atau karya estetis dan realisasi serta pengertian terhadap kebutuhan dan penderitaan pribadi lain. 5. Kegigihan dan tekad meraih tujuan. Di dunia ini, tidak ada yang dapat menggantikan kegigihan,
Bakat tidak bisa menggantikannya, karena banyak orang berbakat yang tidak sukses. Jenius tidak bisa menggantikannya, karena banyak jenius yang tidak dihargai. Pendidikan juga tidak bisa menggantikannya, karena dunia penuh dengan para pengangguran. Kegigihan dan kebulatan tekad adalah yang paling menentukan. Calvin Coolidge. Kegigihan adalah semangat pantang menyerah yang harus kita miliki untuk mencapai kesuksesan. Setiap persoalan merupakan batu penguji yang harus dipecahkan dan dihadapi dengan penuh keberanian. Kita harus membiasakan diri melihat setiap masalah yang muncul sebagai suatu hal yang wajar dan harus dihadapi, bukan menghindar atau melarikan diri dari masalah. 6. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi yaitu, suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Keberagaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, 1. Letak wilayah. 2. Kondisi negara. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. Keberagaman masyarakat memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. 7. Kemampuan untuk belajar. Semua orang setuju bahwa belajar itu penting, tetapi kita tidak selalu mengapresiasi seberapa besar masing-masing dari kita pada kemampuan kita untuk belajar. Selain memungkinkan orang untuk mendapatkan semua jenis informasi dan keterampilan sehari-hari, mulai dari belajar cara makan hingga belajar sesuatu yang rumit, belajar sangat memengaruhi cara kita dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Belajar sangat terkait dengan minat, sikap, visi, dan bagaimana menikmati proses belajar itu sendiri. Preferensi juga sering menentukan bagaimana kita belajar. Mungkin sebagian dari kita tidak menyukai apa yang sedang dipelajarinya. Pilihan kita pada sumber belajar juga bermacam-macam, misalnya film yang kita dilihat, buku untuk dibaca, musik untuk didengarkan, memilih koran atau majalah, serta memilih saluran televisi. Semua itu sangat dipengaruhi oleh pembelajaran kita sebelumnya. 8. Mengeksplorasi dunia. Mengutip situs KBBI, eksplorasi adalah penjelajahan lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat tersebut. Eksplorasi juga dijelaskan sebagai bentuk kegiatan yang menggali informasi atau mengumpulkan data dengan tujuan diteliti atau diinformasikan ke pihak yang membutuhkan. Dalam bidang pertambangan, eksplorasi adalah suatu proses atau serangkaian penyelidikan yang diawali dengan pencarian endapan bahan galian, diteruskan dengan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana sebarannya, baik secara bilateral maupun vertikal serta bentuk dan ukurannya sehingga dapat diperkirakan besar sumber daya, cadangan, dan mutu serta kadarnya. Ada berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari eksplorasi pertambangan, yaitu, menemukan berbagai jenis mineral atau bahan galian baru. Mendapatkan gambaran sebaran bahan galian yang berharga. Mendeliniasi sebaran dan kemenerusan pertambangan. Mendapatkan gambaran bentuk dan dimensi tubuh biji. Memperkirakan kuantitas dan kualitas biji atau bahan galian. Memperkirakan nilai ekonomi atau cadangan, mengendalikan atau menambah pengembalian investasi yang ditanam agar dapat memberikan keuntungan yang ekonomi. Mengendalikan jumlah cadangan. Mengendalikan kebutuhan pasar atau industri, mengkontrol sumber-sumber bahan baku agar dapat berkompetisi dalam persaingan pasar.